Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farfahmi dengan NIM 20500119601 dari kelas Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai neuron atau sel saraf dan komponen-komponen penyusun sel saraf. Neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal dan cabangnya. Fungsinya sebagai pengantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel saraf ini, organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon bagaimana mestinya. Kemudian neuron atau sel saraf ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf intermediate. Yang pertama yaitu sel saraf sensorik. Fungsi sel saraf sensorik adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum balik atau medula spinalis. Ujung akson dari sel saraf sensorik mengadakan komunikasi dengan saraf asosiasi, yaitu sel saraf motorik. Fungsi sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motorik berada di sistem saraf pusat. Dendritnya berukuran sangat pendek dan mengadakan komunikasi dengan akson sel saraf asosiasi, sedangkan aksonnya mampu tumbuh sangat panjang. Kemudian yang ketiga yaitu sel saraf intermediate atau sel saraf konektor. Sel saraf intermediate dinamakan juga sel saraf asosiasi. Sel ini mampu ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau mengadakan komunikasi dengan sel saraf lainnya yang hadir di dalam sistem saraf pusat. Sel saraf intermediate menerima impuls dari reseptor sensorik atau sel saraf asosiasi lainnya. Kelompok-kelompok serabut saraf, akson dan dendrit bergabung dalam suatu selubung dan membentuk urat saraf. Sedangkan badan sel saraf bersama-sama menjadi satu kumpulan membentuk ganglion atau simpul saraf. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu komponen-komponen penyusun sel saraf atau neuron. Yang pertama yaitu dendrit. Dendrit adalah serabut saraf pendek bercabang yang terhubung langsung dengan badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan atau impuls dan meneruskan rangsangan tersebut ke badan sel. Kemudian yang kedua, badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sistem saraf yang fungsinya adalah untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskannya ke bagian akson. Pada badan sel terdapat sitoplasma, inti sel, badan nis atau untuk transportasi protein, dan berbagai macam organel saraf lainnya. Kemudian yang ketiga adalah akson. Akson adalah bagian serabut saraf panjang yang merupakan penjuluran dari sitoplasma sel. Akson sering juga disebut neurit. Akson berfungsi untuk menerima rangsangan dari badan sel, kemudian meneruskannya ke sel saraf lain atau efektor. Pada bagian akson terdapat selubung bening yang disebut selubung mielin yang dilapisi oleh sel Schwann. Terdapat juga bagian tidak dilapisi selubung. Bagian ini disebut dengan nodus Ranvier. Kemudian yang keempat adalah nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang terdapat di badan sel. Sama seperti pada sel lain di dalam tubuh, fungsi nukleus pada sel saraf juga untuk mengatur seluruh aktivitas sel tersebut. Dan kemudian adalah selubung mielin. Selubung mielin merupakan selaput lemak bersegmen yang melapisi bagian akson. Selubung mielin berwarna bening dan berfungsi untuk melindungi akson sel saraf dan mempercepat laju impuls pada akson. Tidak semua sel saraf memiliki selubung mielin. Beberapa tidak memilikinya sehingga disebut sel tak bermielin. Kemudian nodus Ranvier.
Nodus Ranvier adalah bagian agak menyempit pada akson yang tidak dilapisi selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls. Dengan adanya nodus Ranvier, maka impuls dapat meloncat dari satu nodus ke nodus lainnya, sehingga lebih cepat sampai ke tujuan. Kemudian yang terakhir adalah sel Schwann. Sel Schwann adalah sel pada akson atau neurit yang berfungsi untuk memberikan nutrisi dan membantu regenerasi dari akson atau neurit tersebut. Itulah tadi penjelasan singkat dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Nurfauzan Hanif dengan NIM 205119044 dari kelas pendidikan biologi A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai fisiologi saraf dan perpindahan impuls melalui sinaps. Jadi langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu fisiologi saraf. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem saraf ini memiliki fungsi utama dalam hal menerima, mengelola, dan menyampaikan rangsangan atau impuls dari seluruh bagian tubuh. Nah, fungsi ini akan berjalan dengan baik jika terdapat koordinasi antara fungsi sensorik, fungsi pengatur, dan fungsi motorik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem saraf ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, di mana sistem saraf pusat ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh pengaturan dan pengelolaan rangsangan, mulai dari mengatur gerakan, emosi, mengatur pikiran, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Nah, adapun sistem saraf tepi terbagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom, yang mana sistem saraf tepi ini berperan dalam menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf tepi ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah bagian sensorik, bagian yang kedua adalah bagian motorik, dan bagian yang ketiga adalah bagian somatik, di mana ketiga bagian ini memiliki fungsi yang berbeda pula. Nah, yang pertama adalah bagian sensorik. Nah, bagian sensorik ini berfungsi dalam hal menerima rangsangan baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Rangsangan ini dapat berupa cahaya, suhu, suara, bau, sentuhan, dan tekanan. Adapun bagian motorik berperan dalam memberikan respon atau tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses pada sistem saraf pusat. Nah, ketika terkena gangguan, misal karena penyakit saraf motorik, maka tubuh tidak dapat bergerak dengan normal atau bahkan mungkin tidak dapat bergerak sama sekali. Adapun bagian ketiga yaitu bagian somatik, di mana bagian ini merupakan bagian dari sistem saraf tepi yang berfungsi untuk mengelola respon semua kegiatan yang tidak disadari, seperti respon flight or fight dan sebagainya. Misalnya seperti ini, ketika mengalami ancaman, tubuh akan merespon keadaan tersebut dengan mempercepat denyut nadi, meningkatkan frekuensi pernapasan, dan meningkatkan aliran darah. Nah, setelah keadaan yang mengancam ini dirasa telah lewat atau teratasi, tubuh akan mengembalikan respon ke kondisi normal. Materi selanjutnya adalah pelepasan impuls melalui sinaps. Nah, sebelum memasuki mekanisme tersebut, pertama-tama kita harus mengetahui dulu mengenai sinaps tersebut. Nah, sinaps merupakan titik temu antara terminal akson dari salah satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinaps, di mana tonjolan sinaps ini memiliki struktur yang merupakan kumpulan membran kecil yang berisi neurotransmitter dan disebut dengan vesikula sinaps. Nah, neurotransmitter ini merupakan semacam zat kimia yang dapat melewatkan impuls melalui neuron prasinaps ke postsinaps. Nah, apa itu neuron prasinaps dan postsinaps? Nah, neuron prasinaps ini adalah neuron yang berakhir pada tonjolan sinaps, sedangkan postsinaps adalah membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang membentuk sinaps.
Nah, adapun mekanisme pelepasan impuls melalui sinaps dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, pada saat impuls sampai pada ujung neuron, maka vesikula sinaps ini akan bergerak dan melebur dengan membran prasinaps. Vesikula ini akan melepaskan neurotransmitter berupa asetilkolin. Selanjutnya, asetilkolin ini akan berdifusi melewati celah sinaps dan menempel pada reseptor di membran postsinaps. Akibat menempelnya asetilkolin pada reseptor ini akan menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Nah, ketika asetilkolin sudah menyelesaikan fungsinya, maka asetilkolin ini akan diurai oleh enzim asetilkolinesterase yang dihasilkan oleh membran postsinaps. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mutiara R dengan NIM 20500119011. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana yang akan saya jelaskan yaitu sistem saraf pada berbagai kelompok hewan. Nah, kita ketahui bahwa hewan itu terbagi atas dua kelompok, yaitu yang sering kita dengar adalah hewan vertebrata, kelompok vertebrata dan invertebrata. Nah, yang pertama pada kelompok sistem saraf pada vertebrata. Sistem saraf pada vertebrata itu terbagi lagi. Di dalamnya itu tergolong yang pertama adalah mamalia. Nah, pada mamalia bagian-bagian otak hewannya terdiri atas otak depan, otak tengah, otak belakang yang berkembang dengan baik. Selain itu, mamalia juga memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang, atau biasa disebut dengan sumsum spinal. Beberapa jenis mamalia memiliki kemampuan lebih, di mana hal ini dikarenakan pusat-pusat saraf di otak hewan tersebut mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Kemampuan seperti itu bermanfaat bagi hewan dalam mencari makanannya. Misalnya, kemampuan lebih pada indera penglihat dan indera pendengar kucing. Contoh yang kedua yaitu indera pendengar yang dimiliki kelelawar yang sangat tajam dan indera pencium anjing yang sangat tajam. Nah, hewan kedua yang tergolong sebagai kelompok vertebrata yaitu burung. Di sini, sistem saraf pada burung itu terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Otak burung terdiri atas otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum tulang belakang. Otak besar sebagai bagian utama dan otak depan terbagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Permukaannya tidak berlipat-lipat sehingga tidak mampu menampung lebih banyak sel-sel saraf seperti pada otak besar yang dimiliki oleh manusia. Otak tengah sebagai pusat saraf penglihat berkembang biak atau berkembang baik dengan membentuk gelembung sehingga indera penglihat burung berkembang dengan baik. Di permukaan otak kecil terdapat lipatan-lipatan yang mampu menampung sel-sel saraf lebih banyak, di mana sel saraf yang makin banyak pada otak kecil menunjukkan pusat keseimbangan burung ketika berkembang dengan baik, di mana pada saat burung itu terbang di udara. Yang ketiga itu reptilia. Sistem saraf reptilia terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Di bagian otak besar, lobus olfaktorius yang merupakan pusat pencium berkembang dengan baik sehingga indera penciuman itu lebih tajam. Nah, perkembangan otak yang dimiliki oleh reptilia, di mana otak yang dimaksud adalah otak tengah, terdesak oleh otak besar, sehingga otak tengah menjadi kurang berkembang dengan baik sehingga menyebabkan indera penglihat reptilia kurang tajam. Selanjutnya yang tergolong sebagai vertebrata yaitu katak, di mana katak itu termasuk dari bagian amfibi. Nah, sistem saraf pada katak tersusun atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi.
Hewan ini memiliki otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan, di mana keempat ini akan membentuk sistem saraf pusat. Sedangkan serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang membentuk suatu sistem saraf tepi. Otak besar berkembang memanjang sehingga berbentuk oval. Nah, ujung depan dari otak besar ini berhubungan dengan alat penciuman. Otak tengah berkembang dengan cukup baik dan berhubungan dengan indera penglihatan atau indera penglihatan ini biasa disebut dengan lobus opticus. Sedangkan otak kecil berbentuk lengkung mendatar menuju ke arah sumsum lanjutan dan kurang berkembang dengan baik. Selanjutnya yang tergolong dalam termasuk vertebrata yaitu ikan. Sistem saraf ikan terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, di mana sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri atas otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan, di mana sistem saraf tepi terdiri atas serabut otak, serabut saraf otak, dan serabut saraf dari sumsum tulang belakang. Otak depan berhubungan dengan saraf pencium dan hidung, sedangkan otak tengah berhubungan dengan saraf penglihat. Nah, kedua bagian tersebut kurang berkembang dengan baik, sehingga indera penciuman yang dimiliki oleh ikan dan indera penglihatan yang dimiliki oleh ikan kurang berkembang dengan baik, di mana bagian otak ikan yang berkembang paling baik adalah otak kecil. Adapun fungsi dari otak kecil ini adalah sebagai pusat keseimbangan dan pusat pengaturan gerak otot-otot ketika berenang. Keberadaan pusat keseimbangan dan pengaturan gerak ini memungkinkan ikan dapat bergerak dengan cepat dalam air tanpa terganggu keseimbangannya. Nah, berdasarkan beberapa hewan yang tergolong dari kelompok vertebrata, dapat kita simpulkan bahwa sistem saraf pada mamalia, pada burung, reptilia, amfibi, dan ikan terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Selanjutnya sistem saraf pada invertebrata. Nah, yang termasuk atau yang tergolong sebagai kelompok invertebrata yang pertama itu adalah cacing, di mana hewan cacing ini memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali yang memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau ekor. Nah, pada sistem saraf tangga tali ini terdapat berkas saraf yang membentuk simpul-simpul saraf di bagian-bagian tertentu yang yang disebut ganglion atau ganglia dalam bentuk jamak. Nah, salah satunya itu cacing pipi, misalnya planaria, memiliki susunan saraf berupa 2 buah ganglia di daerah kepala. Selanjutnya, di setiap ganglion terdapat seberkas saraf memanjang yang disebut dengan longitudinal ke bagian ekor. Tiap-tiap berkas saraf bercabang-cabang lagi membentuk cabang-cabang yang lebih kecil sehingga dapat menjangkau seluruh bagian tubuh. Nah, cacing tanah memiliki sistem saraf yang terdiri atas ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Ganglion kepala merupakan kumpulan badan sel saraf terletak di ujung depan tubuh pada ruas ketiga. Ganglion kerongkongan dan ganglion ruas badan terletak di bawah saluran pencernaan. Di antara ganglion kepala dan ganglion bawah kerongkongan terdapat 2 buah saraf penghubung. Di antara ganglion bawah kerongkongan dan ganglion ruas badan terdapat 1 buah saraf penghubung. Nah, selanjutnya pada tiap-tiap ruas tubuh ganglion yang membentuk cabang-cabang halus, sistem saraf pada ruas tubuh dan percabangannya berfungsi mengatur gerak tubuh pada cacing tanah. Selanjutnya adalah serangga. Salah satu contoh dari serangga adalah belalang.
di mana hewan tersebut memiliki sistem saraf tangga tali yang mirip dengan sistem saraf cacing tanah. Sistem saraf pada belarang terdiri atas ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Nah, ganglion kepala merupakan dua buah ganglion terbesar yang terletak di bagian kepala sebelah atas, di mana dalam ganglion kepala ini terdiri atas saraf penglihatan dan mata, saraf penglaba, dan antena. Ganglion bawah kerongkongan ini berhubungan dengan ganglion kepala melalui dua tubuh serabut saraf yang masing-masing terdapat di sebelah kanan dan di sebelah kiri kerongkongan. Ganglion bawah kerongkongan dihubungkan dengan ganglion ruas badan oleh dua serabut saraf. Demikian juga antara ganglion ruas badan yang satu dengan ganglion ruas badan yang lainnya dihubungkan oleh dua serabut saraf, di mana tiap-tiap ganglion ruas badan membentuk cabang-cabang serabut saraf yang masing-masing bercabang lagi hingga ke bagian bawah tubuh yang berdekatan. Dengan demikian, pada semua bagian tubuh terdapat ujung-ujung saraf. Selanjutnya, ubur-ubur dan hidra SP, di mana ubur-ubur dan hidra SP ini belum memiliki sistem saraf. Sel-sel saraf ubur-ubur dan hidra SP menyebar secara merata ke seluruh tubuh dan berhubungan satu dengan yang lain membentuk suatu anyaman. Sel-sel saraf motorik berakhir pada serabut otot, sedangkan sel-sel saraf sensorik berakhir pada permukaan tubuh. Nah, hubungan sel-sel saraf dan otot memungkinkan hewan tersebut memberikan reaksi terhadap berbagai rangsangan dalam luar tubuh seperti sentuhan, cahaya, dan keberadaan makanan. Selanjutnya, hewan bersel satu, di mana kita ketahui bahwa hewan bersel satu ini disebut dengan salah satunya itu protozoa. Misalnya amoeba sp dan paramecium sp, di mana amoeba dan paramecium ini tidak memiliki sistem saraf, tetapi hewan tersebut memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi rangsangan. Nah, perlu kita ingat bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah iritabilitas. Apabila amoeba sp mendapat rangsangan cahaya yang kuat, maka ia akan bergerak menjauh. Sebaliknya, apabila mendapat rangsangan cahaya yang lembut, ia akan bergerak mendekat. Paramecium sp sebagai hewan berambut getah memiliki serabut-serabut saraf yang berakhir pada tumpukan rambut getah atau biasa disebut dengan silia. Nah, serabut saraf tersebut akan berfungsi sebagai pengatur gerakan silia, di mana antara ubur-ubur, hidra sp, hewan bersel satu dapat diketahui bahwa memiliki sistem saraf khusus, belum memiliki sistem saraf khusus. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan